Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Safiatul Mardia selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Antropologi serta teman-teman yang selalu berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga sampai hari ini kita masih diberikan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan dari jalan keburukan ke jalan kebaikan yaitu Adinul Islam. Saya Rifki Nabawi selaku moderator pada presentasi kali ini akan membawakan tema yaitu perubahan sosial budaya. Sebelum masuk ke materi, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri Rifki Nabawi dengan NIM 060, yang kedua yaitu Adrian Bagus Prasetyo dengan NIM 061. Baiklah, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Adrian Bagus Prasetyo. Kepada Adrian, dipersilakan menyampaikan materinya. Terima kasih Rifki. Materi pertama, arti kebudayaan. Dilansir dari buku Pengantar Antropologi tahun 1991, karya Gojaraninga. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar, sehingga dapat dipahami bahwa kebudayaan ada di tengah-tengah masyarakat, muncul dalam tingkah laku, dan dipelajari. Jadi kebudayaan tidak muncul begitu saja, melainkan muncul karena dipelajari. Kebudayaan memang harus dipelajari. Salah satu pembelajarannya melalui enkulturasi, yaitu proses sosial budaya yang dipelajari dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Antropolog Melvin J. Herzikoff dan Bronislaw Malowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah yang untuk pendapat itu adalah determinisme budaya, cultural determinism. Next, slide selanjutnya. Dari berbagai definisi tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sementara itu, perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang semuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Next. Materi kedua yaitu budaya sebagai sistem gagasan. Gojaraninga mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Tidak bisa memungkiri bahwa kebudayaan memiliki peran penting bagi manusia. Kebudayaan berperan menghubungkan manusia dengan alam sekitarnya, dengan masyarakat tempat manusia tersebut tinggal. Next. Materi ketiga yaitu perwujudan kebudayaan. Menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga, yaitu ada gagasan, aktivitas, dan artefak. Gagasan atau dalam kurung atau bisa disebut wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak, yaitu tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam pemikiran masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal ini berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. Slide selanjutnya. Perwujudan kebudayaan, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu.
Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan, sifat konkret terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dimiliki serta didokumentasikan. Artefak atau bisa disebut karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifat paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan dalam kenyataan kehidupan masyarakat adalah wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan lain. Sebagai contoh, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan, aktivitas, dan karya manusia. Sedangkan menurut Kojeningrat, perwujudan kebudayaan itu ada 4, yaitu nilai budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Adrian atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Next. Kita lanjut. Perubahan sosial budaya. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurut Sumar John, perubahan sosial meliputi segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, yang termasuk di dalamnya yaitu nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Perubahan sosial juga dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial itu selanjutnya mempunyai pengaruh pada sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, pola-pola perilaku, atau sikap-sikap dalam masyarakat itu yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Next. Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur, unsur sosial, kultur, fungsi, dan lembaga dalam suatu masyarakat. Dan perubahan itu terjadi karena adanya arus urbanisasi dan modernisasi. Sedangkan perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial dan unsur-unsur budaya dalam kehidupan masyarakat. Next. Teori-teori yang mendasari perubahan sosial budaya. Teori yang mendasari perubahan sosial budaya yaitu 1. Teori siklus, beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tidak direncanakan atau diarahkan, tapi umumnya membentuk pola yang berulang. Yang kedua yaitu teori linear atau teori perkembangan, menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat berujung atau menuju satu titik yang sama. Teori ini juga merangkum proses evaluasi maupun revolusi. Yang ketiga yaitu teori gerakan sosial, meyakini bahwa suatu perubahan yang terjadi akan selalu melalui jalan yang berliku dan membutuhkan proses yang panjang. Yang keempat yaitu teori modernisasi, menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi pada suatu negara berkembang akan mencontoh negara industri atau negara yang lebih maju. Yang kelima atau yang terakhir yaitu teori konflik. Teori ini menyatakan bahwa adanya konflik antar kelompok atau golongan tertentu yang kemudian diterima oleh masyarakat. Next. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Menurut Surjono Sukanto tahun 1989 berpendapat bahwa perubahan sosial dan kebudayaan dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu perubahan cepat atau revolusi, yang merupakan perubahan yang terjadi bisa direncanakan maupun tidak direncanakan. Yang kedua yaitu perubahan lambat atau evolusi, yaitu perubahan sosial budaya memerlukan waktu yang lama, cenderung tidak direncanakan dan berlangsung alamiah, tetapi biasanya menuju ke tahap perkembangan masyarakat yang lebih sempurna atau lebih baik dari perkembangan sebelumnya. Yang ketiga yaitu perubahan kecil,
merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial atau kebudayaan yang tidak membawa pengaruh langsung dan sangat berarti dalam sendi-sendi masyarakat. Yang keempat yaitu perubahan besar, sangatlah berarti bahwa pengaruh positif dan negatif kepada kehidupan masyarakat. Yang kelima yaitu perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan yaitu suatu bentuk perubahan yang diperkirakan dan direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan melakukan perubahan, yaitu agent of change. Tentunya setelah melewati proses panjang melalui klasifikasi, verifikasi, observasi, dan lain sebagainya. Diakhiri dengan keputusan perubahan terorganisir. Yang keenam yaitu perubahan yang tidak direncanakan, merupakan bentuk perubahan yang tidak didesain terlebih dahulu, akan tetapi akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan ini bersifat ilmiah. Next. Faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor pendorong sendiri yaitu bertambahan atau pengurangan jumlah penduduk, perubahan lingkungan geografis, pemindahan ke lingkungan baru, kontak dengan orang yang berlainan kebudayaan, bencana alam dan sosial, banjir, gempa, krisis moneter, perang, inovasi teknologi, pemberontakan atau revolusi. Faktor penghambat yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, pemikiran masyarakat yang kuno, adanya kepentingan yang telah tertanam sangat kuat, rasa khawatir akan terjadinya kegoyahan pada integritas kebudayaan, prasangka pada hal-hal asing atau sikap yang tertutup, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, adat dan kebiasaan yang ada pada suatu masyarakat tertentu. Next. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah sedikit pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.